Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Fitri Dalota Balian. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang matriks, yaitu determinan matriks. Baik, sebelum kita lanjut untuk lebih dalam mengenai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk materi determinan matriks ini itu terdapat pada pelajaran matematika wajib di kelas 11 semester pertama, yaitu sepokok materinya itu adalah determinan matriks. Matriks itu sebenarnya terbagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep matriks, yang kedua operasi matriks, yang ketiga determinan matriks, dan yang keempat adalah inverse matriks. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai determinan matriks. Determinan matriks ini sendiri dibagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep determinan matriks berordo 2x2 dan 3x3. Yang kedua, jenis matriks berdasarkan nilai determinan. Dan yang ketiga adalah sifat-sifat determinan matriks. Kompetensi dasar dari pembelajaran kali ini yaitu menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3, serta penerapan dalam transformasi atau komposisi transformasi geometris, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3, serta penerapan dalam transformasi atau komposisi transformasi geometris. Adapun tujuan pembelajaran dari video pembelajaran kali ini, yang pertama, dapat menentukan determinan matriks berordo 2x2 dan matriks berordo 3x3. Yang kedua, menganalisis sifat-sifat determinan matriks. Mungkin kalian pernah menemukan masalah seperti ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Sini ada Kumamon ingin melakukan lompat tali. Misalkan, tali yang digunakan ternyata memiliki panjang 70 cm lebih pendek dari tinggi badan Kumamon. Otomatis di sini kalau dia lompat tali, badannya tersangkut ya di talinya ya. Agar tali tidak tersangkut di tubuh Kumamon, maka setidaknya tali tersebut harus 2 kali lebih panjang dari ukuran sebelumnya. Sehingga apabila diukur kembali, maka ukuran 2 kali panjang tali akan 30 cm lebih panjang dari tinggi badan Kumamon. Yang menjadi pertanyaannya di sini nanti, tentukan berapa ukuran panjang tali yang digunakan serta tinggi badan Kumamon. Nah, berapa panjang tali yang harus digunakan agar tidak tersangkut di tubuh Kumamon? Jika masalah-masalah seperti ini pada waktu kalian duduk di SMP, bisa kalian selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel atau sistem persamaan linear 3 variabel. Maka untuk kali ini masalah-masalah seperti ini pun bisa kita selesaikan dengan menggunakan determinan matriks. Oleh sebab itu, sungguh-sungguhlah mempelajari materi ini untuk kalian mengetahui ada banyak cara untuk menyelesaikan suatu masalah matematika yang berkaitan dengan bentuk-bentuk seperti ini ya. Baik, kita akan lanjut ke determinan matriks. Dari tadi kita ngomongin determinan matriks. Determinan matriks itu sebenarnya apa sih ya? Jadi determinan adalah suatu bilangan real yang diperoleh dari proses dengan aturan tertentu terhadap matriks persegi. Determinan dari sebuah matriks persegi A dinotasikan dengan det A atau bentuknya seperti ini. Nah, itu menyatakan determinan. Kita lihat determinan matriks berordo 2x2. Jika A, matriks A di sini ada elemen-elemennya A, B, C, D, maka determinan matriks A adalah det A, dituliskan seperti ini, sama dengan ini perkalian dari diagonal utama matriks A-nya, sini A kali D, kemudian dikurang perkalian diagonal yang lainnya, B kali C, atau untuk diagonal utamanya bernilai positif, lalu diagonal yang lainnya bernilai negatif. Kita lihat contohnya. Jika matriks A dengan elemen-elemennya 1, 2, 3, 4, maka determinan A-nya di sini 1, 2, 3, 4. Ini diagonal utamanya 1 kali 4 dikurang 2 kali 3. 1 kali 4 di sini 4 ya, dikurang 2 kali 3, 6, hasilnya negatif 2. Itulah determinan dari matriks A yang mempunyai elemen-elemen 1, 2, 3, dan 4. Kita akan lanjutkan ke determinan matriks berordo 3x3.
Di sini ada matriks B dengan elemen-elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka determinan matriks B adalah di sini. Pertama kita tuliskan dulu elemen-elemen matriks B-nya, kemudian kita tambahkan di sebelah kanan dari elemen-elemen matriksnya tadi dua kolom pertama dari matriks tersebut. Jadi kolom pertamanya A, D, G, dan kolom keduanya B, E, H. Caranya sama, kita kalikan diagonal utamanya. Sini A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H. Kita kurangkan dengan perkalian diagonal yang lainnya tadi, C, E, G dikurang A, F, H dikurang perkalian dengan B, D, I. Oke, kita lihat contoh soalnya. Sini ada matriks B, elemen-elemennya 1, 2, 4, 3, 2, 1, 5, 4. Pertanyaannya tentukanlah determinan dari matriks B. Nah, caranya sama, kita kalikan diagonal utamanya tadi. Jadi sini 1 kali 3 kali 4 ditambah 2 kali 2 kali 1 ditambah 3 kali 4 kali 5 dikurang 3 kali 3 kali 1 dikurang lagi dengan perkalian 1, 2 kali 5. Kalikan lagi dengan 2 kali 4 kali 4. Nah, hasilnya di sini tinggal kita hitung aja, 1 kali 3 kali 4, 12, begitu seterusnya. Hasilnya adalah 25. Jadi determinan dari matriks B dengan elemen-elemennya tadi 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 5, 4 adalah 25. Begitulah cara menentukan determinan untuk matriks berordo 3 kali 3. Selanjutnya di sini adalah jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Jika determinan matriks A sama dengan 0, matriks A disebut singular. Yang kedua, jika determinan A-nya tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut non-singular. Kemudian, sifat-sifat determinan matriks. Misalkan A dan B merupakan matriks persegi, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, determinan A sama dengan determinan A transpos. Yang kedua, determinan K kali A sama dengan K pangkat 2 determinan A untuk matriks A-nya berordo 2 kali 2. Dan determinan K kali A sama dengan K pangkat 3 kali determinan A-nya tadi untuk matriks A-nya berordo 3 kali 3. Yang ketiga, determinan A kali B sama dengan determinan A kali determinan B, ya maksudnya di sini. Yang keempat, determinan dari A pangkat N, ya matriks A pangkat N sama dengan determinan dari matriks A dipangkatkan dengan N. Nah, demikianlah sifat-sifat determinan tadi. Untuk memantapkan pemahaman kalian dalam mempelajari materi determinan matriks ini, berlatihlah dengan soal-soal yang berkaitan dengan determinan matriks. Salah satunya kalian boleh mengerjakan soal ini, tunjukkan bahwa determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Percayalah, untuk soal matematika itu tidak ada yang sulit, tapi semuanya menyenangkan jika kita mau berlatih dan mau mencoba. Semangat dan tetaplah mencoba untuk belajar. Oh, I want something.